Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Maulana dengan NIM 205111114. Saya akan menjelaskan tentang integrasi teknik sipil dalam ilmu agama Islam. Semua yang ada di alam semesta ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan posisi kita sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah adalah menemukan jalan hidup yang baik dengan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Seperti halnya ilmu yang dipelajari di teknik sipil bertujuan merencanakan sebuah bangunan yang kuat, serta ilmu agama yang mengajarkan kepribadian yang kuat dan juga tangguh. Berikut ini beberapa hal persamaan antara ilmu teknik sipil dan juga ilmu agama Islam. Yang pertama, dilihat dari tujuannya. Ilmu agama Islam mengajarkan bagaimana membuat hati dan jiwa yang kuat dengan beriman dijadikan landasan hidup ataupun pondasi, dan sholat diibaratkan sebagai tiang agama. Maka rasa aman, nyaman, dan ketenangan batin akan mengisi hidup kita bila kita menegakkan iman dan sholat dalam kehidupan kita. Sedangkan ilmu teknik sipil mengajarkan tentang bagaimana membuat konstruksi bangunan yang kuat, sehingga dapat membuat rasa aman dan nyaman kepada pemilik maupun penghuni dalam bangunan tersebut. Yang kedua, dilihat dari kerusakan strukturnya. Dalam ilmu teknik sipil, terdapat beberapa hal yang menyebabkan kerusakan struktur seperti beton keropos, kayu lapuk, besi berkarat, dan lain-lain. Dalam Islam juga terdapat hal-hal yang menyebabkan kerusakan dalam iman dan kepribadian serta seperti iri hati, sombong, dengki, kikir, munafik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, dilihat dari proses pelaksanaannya. Semua ilmu saling berhubungan dengan Islam. Kalau dihubungkan dengan teknik sipil, pada saat pelaksanaan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh ahli sipil dalam bidang masing-masing dan tanpa pengetahuan agama yang baik, dapat menyebabkan kegagalan struktur karena proses ketidakjujuran dalam pelaksanaannya, seperti berkurangnya semen, kayu, ataupun baja struktur. Kegiatan beribadah pun dapat dikerjakan dengan baik dengan adanya masjid atau bangunan infrastruktur pendukung lainnya, yang merupakan karya dari anak teknik sipil. Jika dilihat dari keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa semua ilmu itu baik jika dilandaskan oleh iman, karena tujuan dari Islam adalah menuntun ke arah yang benar, dan ilmu sipil menafsir perencanaan bangunan dengan baik dan benar, sehingga sinergi dari kedua ilmu tersebut dapat memunculkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam hidup. Lalu kaitannya ilmu teknik sipilan dengan ayat Al-Quran dalam hal ini tentang pembangunan gedung. Yang pertama, prinsipnya. Prinsip dalam membangun sebuah gedung hampir sama dengan prinsip Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Prinsip tersebut difirmankan oleh Allah secara tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir yang menjelaskan ayat di atas bahwa Allah memulai ciptaannya dengan menciptakan bumi, kemudian setelahnya menciptakan 7 lapis langit. Memang demikianlah cara membangun sesuatu, yaitu dimulai dari bagian bawah, setelah itu baru bagian atasnya. Penjelasan ini tampak jelas mengindikasikan sebuah prinsip dalam membangun sebuah bangunan gedung yang sejatinya dimulai dari mendirikan pondasi, kemudian setelahnya merangkai atap. Dengan kata lain, bumi diibaratkan sebagai sebuah pondasi dan langit diibaratkan sebagai sebuah atap. Dalam ilmu teknik sipil, hal demikian dinamakan dengan sistem bottom up, di mana sebuah bangunan gedung dimulai dari bagian bawah lalu merangkak naik ke atas, yaitu dimulai dari pondasi, lantai, lalu kolom, lalu balok, dan terakhir atap. Sebenarnya bangunan gedung juga bisa dibangun menggunakan sistem top down, kebalikan dari sistem bottom up, dimulai dari atas lalu terjun turun ke bawah. Tetapi sistem ini hanya bisa dipakai dalam kondisi tertentu saja. Beda halnya dengan sistem bottom up yang menjadi keumuman dalam mendirikan sebuah bangunan gedung. Oleh karena itu, sistem bottom up inilah yang menjadi poin utama dalam pembahasan prinsip membangun sebuah gedung. Namun pada akhirnya kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan sistem tergantung dari variabel yang ada di lapangan dan pihak pelaksana yang melaksanakan pembangunan gedung tersebut. Yang kedua, fasilitas. Setelah bangunan gedung tersebut sudah terbangun kokoh dan juga stabil, hal selanjutnya yang dilakukan adalah memfasilitasi gedung tersebut. Yang menariknya juga tampak sama dengan prinsip penghamparan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 30 sampai dengan 33, yang artinya, dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya,
dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat-ayat di atas bahwa bumi itu diciptakan sebelum penciptaan langit, tetapi bumi baru dihamparkan sesudah langit diciptakan. Dengan kata lain, urutannya yaitu yang pertama Allah menciptakan bumi, lalu selanjutnya Allah menciptakan langit, dan yang terakhir Allah menghamparkan bumi, yaitu mengeluarkan semua yang terkandung di dalam bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sehubungan dengan makna penghamparan bumi tersebut ialah mengeluarkan mata airnya dan tumbuhannya, serta membelah jalan-jalan dan sungai-sungainya, menjadikan mereka gunung-gunung, padang pasir, jalan-jalan, dan dataran-dataran tingginya. Semua itu disediakan sebagai kesenangan bagi manusia dan untuk memenuhi keperluan mereka di bumi. Jika bumi dihamparkan dengan sebegitu hebatnya oleh Allah, lain halnya dengan penghamparan gedung, alias pemenuhan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia di dalam gedung, seperti memasang instalasi air, instalasi listrik, tempat pembuangan, dan beragam furnitur lainnya. Demikian itu adalah demi kesenangan bagi pemilik bangunan gedung dan tamu-tamunya kelak. Yang ketiga yaitu jadwal. Ketiga proses di atas tentunya membutuhkan waktu dalam masa pengerjaannya, baik dalam menciptakan bumi dan langit atau dalam membangun sebuah gedung. Meskipun perlu dipahami bahwa di sini Allah terlepas dari sifat kurang dan sifat lemah, berbeda dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Dalam kasus penciptaan alam semesta, Allah dengan maha besar yang menyebut secara detail tentang masa penciptaan bumi dan langit. Hal tersebut terungkap dalam surat Sajdah ayat 4, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad atau hari Minggu dan selesai pada hari Jumat. Jadwal perencanaan tidak disusun oleh sembarang orang, melainkan disusun oleh orang yang memahami ilmu manajemen konstruksi dengan baik dan benar. Metode yang biasa digunakan oleh mereka untuk membuat jadwal perencanaan ialah kurva S, yaitu kurva yang menghubungkan antara persentase jenis pekerjaan di sumbu Y dengan waktu pekerjaan di sumbu X. Dengan adanya kurva S ini, pelaksana konstruksi Dengan adanya kurva S ini, pelaksana diharapkan dapat mengendalikan waktu pekerjaan konstruksi dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan, sehingga pelaksana dapat mengerjakan proyek dengan waktu dan biaya seoptimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas dari mutu bangunan gedung yang sedang ataupun yang akan dibangun. Kesimpulannya, prinsip pembangunan gedung memiliki prinsip yang sama dengan penciptaan bumi dan langit. Keduanya sama-sama harus selalu melalui rangkaian tahapan yang sistematis, tidak bisa saling melengkapi karena tahapan tersebut saling berkaitan dan juga terjadwal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.